حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bani Tamim illah. Baik, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial tentunya. Kita dari Bani Tamim ingin mengklarifikasi tentang viralnya zikir yang di Madinah. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial, ada Pak Ustadz Haji Hasbi. Tentunya mengenai tentang video viral ini bisa mengguncang dunia tentunya. Pertama itu viralnya di Madinah di Masjid Gamamah. Ya. Karena kita sudah kedatangan tamu, Pak Ustadz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, mengenai tentang video viral, yaitu tentang zikir viral di Madinah, di mana ini sangat booming sekali di publik. Kita akan perbincangkan tentang hal ini. Tentunya kontroversi. Ya, kontroversi lah. Dari sini kita akan mengambil poin ada pro ada kontranya lah, tapi kita akan memberikan suatu edukasi tentunya. Benar. Dibimbing juga oleh Pak Ustadz. Yang tentunya beliau juga adalah selaku pelaku sejarah. Iya, selaku pelaku sejarah pada saat itu. Yang kita ingin tanyakan uniknya pada malam ini Pak Ustadz, kita melihat video itu viral mengenai tentang zikir di Madinah itu, bagaimana sih cerita pada waktu itu sehingga menjadi viral di media sosial, tentunya seperti itu. Jazakumullah khairan sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah la nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jadi memang seru juga. Ya, jadi seru. Pada saat itu memang kita berencana mengadakan zikir itu di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi. Sebenarnya rencana kita di Masjid Nabawi. Karena memang dasar kita melaksanakan zikir itu banyak sekali. Banyak sekali. Dari beberapa hadis, beberapa ayat itu banyak sekali. Cuma memang terjadi pro dan kontra. Pro dan kontra, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Tapi ala kulli hal tidak perlu dibahas hal tersebut. Tinggal bagaimana dari sisi mana kita mengambilnya. Tapi kronologisnya pada malam itu memang kita berencana untuk melaksanakan zikir di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Tetapi pada saat kita keluar, kok ada rasa karikan ini? Kita mengadakan di sini aja. Kita mengadakan di sini karena memang saya pribadi lama juga tinggal di Madinah, di Mekah juga pernah tinggal di sana. Akhirnya kita mengadakan zikir di sana di Masjid Nabawi. Pada saat kita mulai zikir tidak ada kontra, tidak ada biasa. Itu kalau nggak salah proses zikirnya yang kita lakukan itu 30 menitan. Durasi 30 menitan? Durasi 30 menit zikir. Lumayan ya? Nggak ada kontra, nggak ada kontra. Dan pada saat kita mulai saya lihat juga di depan juga ada mobil polisi. Mereka santai aja, nggak apa istilahnya? Tidak mempermasalahkan. Iya, benar, tidak mempermasalahkan. Nah, kita mulai zikir sekitar 30 menit. Nah, kita tutup dengan doa. Tutup dan doa baru kita membaca sholawat. Nah, di dalam sholawat itu barulah kita diingatkan oleh saudara kita di sana, sebagaimana beliau adalah aparat yang bertugas untuk mengingatkan kepada kita. Tapi cara mengingatkannya luar biasa bagus. Apa bahasa laskar yang ada di sana ketika itu? Nah, dalam bahasa Indonesia mereka mengatakan, oh mohon maaf saudaraku, cukup, gitu kan? Cukup karena saya lihat acara yang kalian lakukan sudah selesai. Jadi silakan kalian untuk membubarkan diri pada saat itu. Berarti bukan karena kontroversinya, bukan? Bukan. Malah pada saat itu saya pribadi berdiskusi dengan polisi itu sendiri. Diskusi dan polisi itu menelpon kepada temannya apa yang mereka lakukan. Mereka mengatakan ini adalah jamaah dari Indonesia, mereka melaksanakan zikir la ilaha illallah.
Nah, lalu saya dengar di pembicaraan di sana, apakah mereka masih berkumpul? Sudah enggak berkumpul kan? Oh ya udah, kalau memang sudah enggak berkumpul ya udah, kalas selesai ya. Masalah. Tapi tempat tertariknya itu kok bisa viral gitu? Apakah ini kan menjadi persoalan gitu kan? Benar. Bagi orang awam mengenali tentang zikir itu kan? Karena zikir itu sangat luas sekali kan gitu kan? Kira-kira bagaimana itu Pak Ustadz? Tapi yang menariknya yuk terkait video itu sebenarnya tidak seheboh yang dilihat ya. Iya. Terkait video itu. Jadi sebentar deh. Jadi kemarin sempat saya lihat di podcast gitu kan, di YouTube, bahwasanya wah zikir ini zikir yang syirik, yang bid'ah. Hebat nih tapi senyum-senyum aja. Sampai ada yang buat konten itu yang tak lihat mengaku bahwasanya saya ini 10 tahun di kerja di Madinah tapi tidak pernah melihat zikir seperti ini. Ini adalah perbuatan bid'ah. Nah, dalam hati saya ketawa aja, dan ada respon pada saat itu. Saya ketawa aja, biarin aja. Tuh, mohon maaf Dinda ya, kakak pribadi ini pernah belajar di Mekah juga, pernah belajar di Madinah gitu. Jadi zikir yang kita lakukan seperti ini sebenarnya udah biasa dilakukan di kalangan bawah. Sama seperti perayaan Maulidun Nabi SAW, itu udah biasa di bawah. Jadi di rumah-rumah, di beberapa ulama besar yang tempat kita belajar di Mekah ataupun di Madinah itu biasa dan tidak ada masalah kok. Dan mengenai terkait dengan zikir ini, kalau memang ya zikir ini adalah bertentangan dengan hukumnya di Saudi Arabia, udah jelas kita bakal diusir ya. Diusir dan dideportasi. Pasti. Sehingga gini, saya senyum aja lihat ada saudara kita yang buat konten bilang, saya 10 tahun ini yang kerja di Saudi gitu ya. Berarti bukan menjadi ukuran ya? Bukan menjadi ukuran. Iya, dia kerja 10 tahun. Tapi kalau hanya berkecimpung di kota Madinah aja, belum ke daerah yang lain, di daerah Syarashitin namanya di Madinah, ada namanya di daerah Uhud ataupun daerah tempat-tempat yang lain. Ya wajar saja lah. Jadi saya senyum aja. Jadi ibaratnya gini, sebuah pengetahuan orang kuliahan kemudian dikomentari oleh anak SD, ya biarin aja dah. Nggak usah ambil pusing gitu, nggak usah pusing. Karena kalau kita lihat dari beberapa dalil juga banyak sekali dalil yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas, bagaimana zikir itu dia mendengar selesai sholat Rasulullah meneriakkan takbir, itu kan banyak sekali dalil-dalilnya gitu. Cuma ya kita paham saja dalam artian uang itu pemahamannya sampai di sana. Yes. Tetapi mohon maaf Dinda ya, dalam perjalanan yang kakak pribadi gitu, awalnya dulu belajar di Mekah, kemudian pindah ke Madinah, kemudian sempat ke Kairo juga sampai menyelesaikan program S2 waktu itu, kemudian S3 di Sudan. Ternyata luar biasa, yang namanya thariqah ini udah biasa, yang namanya zikir untuk mengeraskan suara itu udah biasa. Udah biasa ya, karena itu yang menjadi persoalan. Karena ada di komentar YouTube kalau nggak salah itu saya lihat, kenapa harus zikir keras, kenapa harus zikirnya teriak seperti itu kan, kenapa nggak zikirnya lembut dan sebagainya. Itu yang menjadi persoalan di sana kan. Mungkin karena ini hal yang awam yang dipertanyakan pada masyarakat di sana gitu kan. Padahal Allah itu maha mendengar, tidak perlu kencang-kencang kayak gitu. Kira-kira bagaimana itu Pak Ustadz? Ada juga yang mengatakan bahwasanya Allah tidak tuli kan. Ya, siapa sih yang menganggap Allah tuli? Ketika kita menganggap Allah tuli, wah bahaya itu. Bisa dikatakan kemurtadan itu mengatakan Allah tuli. Nah, jadi ini dalil mengenai dalam zikir itu banyak sekali. Memang di kalangan saudara kita itu ada sebagian daripada saudara kita mengatakan lebih utama kita zikir secara sir. Tetapi ada dalil yang lain juga seperti yang tadi saya sampaikan yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwasanya zikir itu juga mengeraskan suara juga. Tujuannya apa? Zikir keras untuk melembutkan hati kita. Sehingga kenapa? Supaya seperti yang saya sampaikan kepada adik-adik tadi, dalilnya ada dua. Ada yang mengatakan zikir sir yang suaranya tidak terlalu tinggi, lembut. Ada juga yang mengatakan lebih besar. Malah Sayyidina Ali karramallahu wajhahu diperintah oleh Rasulullah, ya Ali, hentakkan zikirmu sampai kubah itu pecah. Nah sekarang apa pernah kan kita berzikir sampai kubah pecah? Tapi alhamdulillah lah, saya berterima kasih pada saudara yang kemarin itu memviralkan. Alhamdulillah.
apalagi dengan adik-adik yang mengklarifikasinya. Tapi sebagian daripada teman-teman yang pernah belajar di Mekah Madinah juga, mohon maaf, bukan hanya di Bali saja, yang pernah di Mekah Madinah itu tersenyum. Dan kemarin pas lagi di Madinah itu, saya dihubungi oleh beberapa teman dan mensupport. Yo bagus lah, ente itu berani berzikir di sana, itu banyak syiar. Dan kalau saya perhatikan yang komen-komen yang kontroversial itu sangat bertolak belakang dengan ulama-ulama yang ada di Madinah. Oh, luar biasa. Ya, seperti dulu pernah saya berdiskusi dengan Syekh Huzaifi, Imam Masjid Nabawi, beliau zikir kok. Suaranya keras kok zikirnya. Kok kita yang baru, mohon maaf, baru hafal berapa 1-2 hadis sudah berani membidahkan, ya Allah. Tapi ya udah, kita tidak menyalahkan, kita pahami, kita maklumi. Dan jadi pada malam hari itu dia bisa kembali gitu, tidak. Malam hari itu kita udah selesai berzikir, kita bersolawat, kemudian diingatkan oleh askar, udah selesai, tidak ada masalah. Jadi yang memang yang kemarin memviralkan itu narasinya. Narasi seolah-olah zikir seperti ini tidak pernah terjadi di Saudi Arabia. Sebetulnya itu yang menjadi suatu hal yang menarik menurut saya, karena suatu hal yang tidak pernah didengar, tetapi kita itu mempunyai fondasi untuk bisa menjalankan, itu kan poin itu kan. Iya, itu menjadi poin. Iya. Yang sekarang ini yang terjadi itu mungkin perlu dikaji lah mengenai tentang zikir ini, kenapa sampai terjadinya zikir zahar kan namanya, seperti itu kan. Jadi biar lebih tepatnya itu bagaimana sih cara ini mengedukasi para komentar-komentar yang ada di sana, menjelaskan bahwa zikir yang dilakukan itu memang betul dari Nabi Muhammad sampai seterusnya begitu. Iya. Jadi gini, Dinda, kita menuntut ilmu itu jangan hanya di satu lokasi. Kita membaca kitab jangan hanya satu kitab. Oke. Jadi ketika kita ingin menyalahkan seorang tentang zikir, kita harus lihat dulu, kenapa sih mereka berzikir seperti itu? Oke. Dasarnya seperti apa? Tapi ketika kita menjelaskan dasar kita seperti ini, ada tuh saya diskusi kemarin, seolah pendapat dia yang benar. Oh ini dalilnya umum, tapi ada yang mengatakan dalilnya khusus. Makanya saya bilang sama teman itu, silakan, gitu kan. Ente mau kontra sama Anda sih silakan, tidak masalah. Tapi coba kaji kitab ini. Kemudian ente telusuri apa yang terjadi di Madinah, ente telusuri apa yang terjadi, bukan hanya di sekitar Masjid Nabawi saja, gitu. Tapi di luar-luarnya bagaimana. Coba ente telusuri bagaimana yang ada di Kairo, seperti contohnya di Masjid Husain. Jadi janganlah kira terlalu istilahnya picik di dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi harus luas. Jadi kesimpulannya saat kita berbicara tentunya harus menggunakan dalil dan hadis, gitu ya. Sebagai pedoman ya. Iya. Dan juga pertanyaan saya ini, apakah para imam-imam di sana melakukan amaliyah seperti ini juga, Pak Ustadz? Jadi secara umum kalau yang di masjid-masjid besar itu tidak. Di masjid-masjid besar seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi tidak. Tetapi ada di beberapa masjid-masjid yang ada di luar sana itu melaksanakan zikir tersebut yang suaranya keras, karena bersumber dari tadi salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas, ya, yang mana beliau mendengar suara Rasulullah berzikir keras selesai melaksanakan sholat fardu. Tapi memang yang namanya ikhtilaf itu perbedaan pendapat, ada yang membolehkan, ada yang melarang, itu udah hal biasa. Kalau kita seperti contohnya ketika kita berbicara tentang fikih, tentang fikih di satu mazhab saja, perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli terdapat dalam kitab Fathul Ali Ikhtilaful Hajar wal Romli, itu lebih dari 10.000 perbedaan pendapat. Apakah kita berani menyalahkan Ibnu Hajar? Apakah kita berani menyalahkan Imam Romli? Tidak. Tinggal kita kembalikan kepada diri kita baca banyak referensi daripada kitab-kitab sehingga menimbulkan kedewasaan. Ya, jadi mohon maaf, seperti yang kembali kita bahas dalam zikir ini, kalau di bulan Rabiul Awal di Sudan itu, yang Katuan pernah menuntut ilmu di sana kan, program S1 dan S2 dan S3 di sana. Kumpul ratusan doktoriko dalam berzikir dalam berbagai macam cara. Tapi pernah nggak mereka saya menyalahkan? Tidak ada. Di Mesir ada nggak saya menyalahkan? Tidak ada.
Di Madinah, Mekah juga ada nggak saya menyalakan? Nggak ada. Cuma kita aja yang Indonesia yang baru, mohon maaf aja ya, istilahnya baru belajar sedikit-sedikit itu menyalahkan. Tetapi yang perlu agak klarifikasi di sini, pelaksanaan zikir jahar kita di sana itu tidak ada gangguan sedikit pun daripada aparat. Malah beliau menyarankan silahkan berzikir, gitu kan. Tapi diminta di tempat-tempat yang istilahnya kayak misalkan di Masjid Nabawi ada tempat-tempat yang di belakang yang waktu-waktu yang tertentu, misalkan janganlah kita berzikir ketika orang sholat yang tidak pas di masjid. Dan pada dasarnya beliau-beliau itu mengapresiasi apa yang kita lakukan, karena sumber zikir ini adalah di Madinah. Syiar Islam itu terjadi di Madinah. Dan subhanallah, kenapa kita sampai berzikir di Masjid Jamal? Memang Allah menunjukkan di Masjid Jamal itu, di sanalah Rasulullah pertama kali melaksanakan sholat istiqo. Di sana dikumpulkannya para sahabat. Jadi kita juga melaksanakan berzikir di sana, dan subhanallah, kita berzikir itu bukan hanya di Masjid Jamal saja. Kita berzikir di Masjid Nabawi, di atasnya para polisi di sana dilihat, oh sufi-sufi, udah mereka jalan, tidak mempermasalahkan. Kemudian di Masjidil Haram kita zikir juga di sana, wah lebih keras daripada zikir di Madinah itu. Dan di sana polisinya bilang, zikir ahli sufi, udah selesai. Bahasanya ahli sufi. Sufi. Dan tidak dilarang itu. Subhanallah, tidak dilarang itu. Termasuk yang di Madinah kita tidak dilarang. Cuma memang ya dari oknum orang Indonesia ya, coba tak lihat profilnya ya, alhamdulillah. Jadi saya pribadi sebagai leader perjalanan ini yang mendampingi Bapak Guru Mursyid, yang merasa bersyukur ada yang memviralkannya supaya paradigma daripada seluruh umat muslim itu terbuka. Jadi perbedaan itu harus ada. Berarti Pak Ustadz, mengenai tentang zikir ini adalah salah satu perguruan tarekah. Iya. Tempat orang belajar berzikir ya. Iya. Jadi gini, termasuk kakak pribadi. Kakak ini adalah termasuk daripada jamaah perguruan Thariqah. Ketika tadi adik bertanya, Thariqah apa? Memang namanya Thariqah Haq Naqsabandi. Thariqah Haq Naqsabandi. Yang ada pusatnya di Puyong, Lombok Tengah. Berasal di Lombok. Nah, pusatnya di Lombok ini Thariqah Haq Naqsabandi ini. Jadi ketika kakak juga diskusi dengan Bapak Guru Mursyid, kan kakak mencari ilmu ataupun mursyid yang bisa menunjukkan di lisan kita, di lidah kita mengatakan Allah, tapi di hati kita juga mengatakan Allah, biar balance Allah. Dan ternyata kakak temukan di Puyong. Makanya pada kesempatan ini Dinda mungkin yang melihat konten kita ini ataupun melihat podcast ini, saya lihat kan ada beberapa banyak juga yang positif ya. Mereka mengatakan, saya bergetar hati saya mendengar zikir ini. Luar biasa. Jadi ketika mereka ingin menemukan ilmu zikir ini, ilmu yang berzikir di lisan kita mengatakan Allah, di hati kita mengatakan Allah, ya monggo silahkan datang ke Puyong. Jadi perguruan Thariqah Haq Naqsabandi yang kebetulan saat ini diteruskan oleh Guru Mursyid, Bapak Guru Mursyid, yang sudah saya anggap sebagai orang tua, Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Muhammad Ali Baghdad As-Somadi. Itu. Jadi kalau ketika mungkin nanti ada yang nonton ingin tahu lebih detail gitu tentang zikir ini, kakak jelaskan bahwa nama perguruan kami adalah perguruan Thariqah Haq Naqsabandi. Kenapa Haq Naqsabandi? Untuk kembali memurnikan ajaran baginda Rasulullah SAW yang disiarkan oleh Syekh Muhammad Nawawi. Kira-kira Pak Ustadz, mengenai tentang kesan dan pesan kepada saudara-saudara kita mengenai tentang zikir, edukasi tentang zikir ini, kira-kira apa pesan dan kesannya untuk jamaah-jamaah masyarakat kita di Indonesia ini khususnya, mau tentang zikir, karena zikir itu sangat luas sekali kan, lebih spesifiknya bagaimana gitu. Jadi masalah tentang bukan hanya sedang berzikir sebenarnya, bukan hanya sedang berzikir, tapi dengan muamalah yang lain, dengan ibadah-ibadah yang lain gitu kan. Kalau saya berharap gitu kan, daripada seluruh saudara kita di Indonesia khususnya, ya mari jangan kita saling menyalahkan, tapi sebelum kita menyalahkan seorang, kita kaji dulu dalilnya mana, sumbernya mana. Yang jelas kami itu punya
sumber hukum tertinggi, dalil kami adalah Al-Quran, kemudian Al-Hadis yang masuk tadi yang saya sebutkan. Tapi kalau saya jabarkan semuanya di podcast ini panjang itu semua. Oke. Seperti contohnya bagaimana Sayyidina Ali berzikir itu luar biasa. Jadi pesan yang saya sampaikan, sebelum kita menyalahkan orang lain ataupun mengenai ibadah saudara kita yang lain, mari kita pelajari dulu. Jangan sedikit, wah itu dalilnya lemah, itu dalilnya ini tergantung dari kasar mata. Contohnya mohon maaf Indah ya, salah satu kitab hadis yang luar biasa yaitu Fathul Bari namanya. Yang cetakan Beirut sama cetakan Madinah beda. Banyak hadis-hadis yang dicetakan Beirut itu dikatakan sahih, diturunkan derajatnya di sini. Nah, tetapi apakah ulama ini saling bertentangan? Tidak. Apakah kita menyalahkan yang cetakan Madinah? Tidak. Kita menyalahkan cetakan Beirut? Tidak. Tergantung dari sudut pandang mana beliau mengambilnya. Selama tidak keluar daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu sebenarnya intinya. Perbedaan pendapat itu udah biasa. Jadi pesan saya kepada saudara kita di seluruh Indonesia, hati-hatilah kita di dalam menyalahkan saudara kita yang lain, ibadah saudara kita yang lain. Kalau hanya mohon maaf hanya berguru pada satu guru saja ya, intabih, hati-hati. Lagi kalau cuma berguru dari YouTube ya. Apalagi itu saya Google ya, Mbak Google. Jadi begini unik memang saudara. Mengenai tentang zikir ini di komentar itu saya lihat zikirnya ilah seperti itu kan. Sebetulnya zikir itu la ilaha illallah gitu kan. Jadi pembagian zikir itu banyak, tindakan zikiran Nabi Mamfi Isbat Musabab gitu. Makanya kalau ingin tahu ya nanti kita part 2 aja nanti kita. Kalau memang ada yang ingin tahu, tapi yang ingin tahu lebih detail tentang ilmu zikir ini, yang lisan kita mengatakan Allah, hati kita mengatakan silakan ada kelompok. Tadi kita kasih nyantai aja. Memang jadi suatu hal yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz terkait zikir. Kita kembali lagi ke yang viral nih terkait zikirnya. Padahal ini bukan kali pertama. Bukan kali pertama kan? Yang saya dengar tahun 2010 kalau nggak salah ya. 2019. Mungkin bisa dijelaskan. Jadi di 2019 itu kita umroh juga. Kita melaksanakan zikir di Masjid Nabawi. Itu di atas. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, tidak ada masalah. Malah mereka bilang, wah, udah dibiarin lolos gitu. Dan di Masjidil Haram juga kita mengadakan, malah hampir tiap malam kita zikir di atas. Makanya saya pertegas ini, kalau memang zikir jahar yang kita tunaikan di Masjidil Haram itu adalah melawan aturan pemerintah Saudi Arabia, tidak mungkin kami bisa. Dan mohon maaf, kakak pribadi udah tinggal di sana di Saudi Arabia itu ya lumayan, kalau dihitung-hitung ya 12 tahun lebih, paham kondisi di sana. Bukan hanya ini, kalau jalur tikusnya Masjid Nabawi, Masjid Kuba tahu lah gitu, ataupun di Masjidil Haram itu tahu lah. Tetapi makanya kenapa istilahnya agak lucu ya komen-komen, ya udah biarin aja. Dalam artian seperti orang buta gitu kan. Ada orang buta yang menilai gajah. Satu orang buta mau memegangnya apa? Hidung gajah. Oh, gajah itu gini besar. Kemudian ada yang megang kakinya, ada yang ini. Terjadi perbedaan pendapat. Ya itu wajar nggak ada masalah. Tapi syaratnya katanya mari pelajari. Poin pentingnya. Pelajari ya, pelajari. Poin penting. Seperti mana Katuan pribadi tadi udah Katuan jelaskan, Katuan cari, pelajari kekayaan dan belajar untuk tahu kulturnya bagaimana gitu. Kemudian ke Sudan juga kita pelajari untuk tahu kulturnya bagaimana. Ternyata luar biasa Islamnya. Berarti pernah di Sudan juga? Pernah di Mekah juga belajar di Madrasah Salatiyah, kemudian tak lagi ke beberapa. Berarti Pak Ustadz udah mempelajari tentang zikir ini udah melanglang buana apa ya? Udah lama, dalam pencarian. Dalam pencarian. Dalam pencarian melanglang buana kita. Tapi kok kenapa? Kliknya. Kan pernah melanglang di Timur Tengah tuh. Tapi kenapa sekarang ini bergurunya di Lombok gitu? Kenapa gitu? Ada apa gitu kan? Ada peta apa gitu kan? Salah satunya juga kenapa Katuan ini kan wasiat dari almarhum bapak mencarinya. Kemudian ada wasiat dari guru Katuan dulu yang dari
Mbah Abdullah dari Malang, Musutori Kodore dan Sabandia. Kemudian Ketua juga pernah di Sudan juga, di salah satu Musutori Ketiga Syekh Hasim juga, dan beberapa masyayikh yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang dari Madinah, termasuk salah satunya pernah ikut pengajian di Abu Yasir Muhammad Al-Maliki juga di sana. Oh, luar biasa, melanglang buana ya. Jadi banyak sekali masyayikh, dan subhanallah, kenapa Katun terus mencari supaya balance gitu. Jangan sampai di lidah kita mengatakan Allah tapi di hati kita tidak mengatakan Allah. Panjang ini. Berarti kita belajar agama itu secara khafah ya. Bukan tanggapan saya pada saat ini, kita bukan belajar Islam itu mengenai tentang syariatnya saja, tapi kita vulgar mempelajari tentang tarekatnya, hakikatnya, sampai ma'rifatnya kita secara khafah gitu kan. Iya. Oke. Jadi itu harus balance antara fikih dan tasawuf, dan tasawuf dan fikih, ada syariat dan hakikat, hakikat syariat harus balance. Itu jangan kita kotak-kotakan jadi satu. Kalau kita mohon maaf, kalau kita berbicara, mohon maaf Dinda ya, kita berbicara ini agak melebar sedikit, tapi bagi pemirsa nanti kalau ingin detail ya silahkan kelompok gitu. Jadi kalau kita ingin berbicara tentang kecerdasan, jauh iblis itu lebih cerdas daripada manusia. Ketika kita berbicara tentang ketekunan, jauh malaikat itu lebih tekun, lebih taat. Tapi kenapa manusia dikatakan sebagai ciptaan yang paling sempurna? Apa yang dimiliki oleh manusia itu sendiri? Nah itulah ya Kak, Tuhan dapatkan di Bapak Guru Mursyid. Berarti suatu hal yang spesial ya. Spesial. Oke. Makanya mari kita tuntut belajar itu, jangan sampai belajar cuma satu lokasi. Poin pentingnya udah pas banget hal seperti itu ya. Jadi kembali kepada yang Dinda tadi bilang bahwa zikir itu viral ya, alhamdulillah. Saya pribadi termasuk pengurus daripada perguruan, sangat berterima kasih pada orang yang berarti yang viral ini sangat berpotensi jadinya. Sangat berpotensi. Dan yang memviralkan itu saja. Suatu hidayah mengucapkan jazakumullah khairul jaza. Terima kasih yang sebesar-besarnya, sehingga membuka paradigma. Jadi ada pertanyaan, kenapa sampai zikir keras, kenapa zikir sir, gitu. Zikir keras ada dasarnya, zikir sir ini ada dasarnya. Padahal kalau kita kaji di perguruan kita ini, zikirnya ada dua, zikir yang jahat dan zikir yang sir. Jika sir itu penempatannya di mana itu kan? Nggak bisa kita terbuka lebar lah. Dicari ya pemirsa. Dicari ini finalnya memang di situ, di perguruan tarekat Hak Naksabandi, seperti bahasa yang tadi di Lombok Tengah, di Puyuh. Jadi ini mengenai tentang zikir, mengenai ilmu tentang zikir, bagaimana di hati kita juga berzikir, di lisan kita juga berzikir. Itulah edukasi yang diberikan sama Pak Ustadz malam ini. Tentunya banyak ilmu juga ya. Jadi bahasa pentingnya itu belajar itu bukan hanya di satu guru, tapi banyak ya bahasanya seperti itu. Itu Bu Tasya ya. Kalau Katuan itu enggak, dulu Katuan lebih dari 100 kok. Luar biasa. Lebih dari 100. Jangan salah itu. Berapa kali semua. Tapi uniknya begitu Pak Ustadz, ketika udah melanglang buana di Timur Tengah, tapi finalnya itu diam di Lombok itu, jadi suatu hal yang membuat orang itu penasaran, kenapa di Lombok, kenapa gitu kan. Jadi orang itu pasti suatu saat akan ingin mencari tahu kenapa di Lombok ini belajar mengenai tentang zikir, sangat luar biasa gitu kan. Jadi gini, Lombok itu kadang orang identik mengartikan cabai, padahal Lombok itu artinya lombok, lurus itu. Oh, Lombok itu lurus, bukan cabai. Bukan cabai. Kita ngerti cabai ya. Selama ini kita berpikir Lombok itu cabai, Pak. Tapi ternyata Lagi panas. Ya. Cabai itu panas ya. panas. Tapi nggak jadi persoalan hal itu, karena Lombok itu lurus ya. Karena gini, ilmu Allah ini kan tidak semata-mata di satu tempat. Termasuk pendiri daripada Thariqah Naksabandi Syekh Muhammad Baudil itu di Uzbekistan. Termasuk kalau kita lihat Imam Syafi'i wafatnya di mana? Di Mesir. Kalau Imam Malik ya wafatnya di Madinah. Memang Imam Malik seorang ulama yang terkenal dengan ulama fikih. Tapi sebenarnya beliau itu ulama hadis. Tapi secara kerohanian, siapa guru beliau? Zuriatnya Rasulullah, Sayyidina Ja'far Shadiq, itulah guru spiritual beliau.
Nah, ini poin terakhir ya. Panjang nih kalau kita cerita itu panjang. Ini poin terakhir. Ini poin terakhir untuk di part 2-nya. Iya. Apa sih poin penting Pak Ustadz? Kan pernah melanglang buana tuh ngaji di banyak tempat di Timur Tengah. Sampai diam di perguruan tarekat Hak Naksabandi yang ada di Lombok. Notabene di Puyung. Apa sih ilmu yang dapat dikaji di sana sampai Bapak itu bisa bertahan di sini? Apa kira-kira? Jadi luar biasa. Ini kan ini Satu gini aja. Karena waktu agak ini. bila sedikit bayangan gitu loh. Gini. Jadi ilmu yang saya dapat di Puyung itu adalah ilmu yang mengajarkan di lisan kita mengatakan Allah, di hati kita mengatakan Allah. Balance Allah. Tapi panjang tuh. Oke. Jadi kita gini, yang penting mohon maaf, yang saya dapatkan di Bapak Guru Ustaz adalah hati ini mengatakan Allah dan lisan ini mengatakan Allah secara Luar biasa ini Pak Ustadz kita. Oke. Mungkin itu saja untuk pertanyaan kita mengenai tentang viral itu udah jelas sekali ya. Sebagai pemantik dulu, kita bakalan nyambung di part 2 yang akan datang. Ustadz, terima kasih banyak karena sudah melanglang buana dan menceritakan suatu hal yang menarik untuk kesempatan kali ini dan sekaligus memberikan edukasi kepada audiens kita, pendengaran kita ya. Seharusnya saya mencium tangan Pak Ustadz ini karena terima kasih banyak Pak Ustadz. Terima kasih banyak ya, terus belajar. Siap. Terus belajar dari ilmu Allah karena sesungguhnya ilmu Allah itu luar biasa. Siap. Terus belajar, jangan hanya belajar pada satu guru, jangan belajar pada satu lokasi, terus sehingga wawasan kita luas, sehingga ujungnya apa? Kita tidak saling menyalahkan satu dan yang lain. Kita hanya fokus bagaimana tujuan kita pada Allah. Itu poin penting. Bagi kandung pribadi, semua ibadah itu tujuannya kepada Allah, tapi ada cara yang cepat menuju ke Allah. Itulah yang kita dapat. Luar biasa. Terima kasih banyak atas waktunya malam ini Pak Ustadz. Kami senang sekali kehadiran Pak Ustadz dan kami juga dapat informasi yang sangat luas sekali mengenai tentang klarifikasi video viral yang ada di YouTube. Apa tuh Ustadz? Kadon mengucapkan terima kasih siap. Terima kasih. yang selama proses kita berpikir itu kooperatif itu semua sangat mendukung apa yang kita lakukan. Seperti yang anda sampaikan, kalau memang apa yang kita lakukan sangat mendukung saudara udah jalan-jalan proses itu yang ada luar biasa bersama apa-apa ada di sana. Jadi mudah-mudahan kita semua mudah-mudahan ini Amin. menuju ke Allah dengan secepat mungkin, dengan secepat mungkin. Tapi ingat, jangan saling menyalahkan satu sama yang lain karena semua punya dasar, punya dalil. Tapi dalilnya kita pas belakangan. Siap Pak Ustadz. Dalil yang dari ini, dalil yang dari ini selesai. Oke. Karena mungkin kita bakalan lanjut di part 2-nya karena kita melihat dulu respon yang ada di audiens kita tentunya di YouTube nanti dan kita itu akan menjadi pertanyaan. Kami akan berlanjut di part 2-nya. Iya. Mungkin itu saja dulu yang disampaikan oleh Pak Ustadz dan sebagai penyegaran buat kita semua. Sekaligus kita juga mengkaji tentang ini. Kita juga mendapatkan ilmunya gitu. Dan juga saudara-saudara mendapatkan ilmu tentangnya bagaimana berzikir dan zikir itu sangat luas sekali yang harus dipelajari. Itulah persembahan kami dari Bani Tamim Illoh. Terima kasih.